Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kebanggaan kita di dalam Kristus bahwa kita bukan menyembah Allah yang jauh, kita menyembah Allah yang dekat, karena kita menyebut Dia sebagai Bapa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara boleh pelajari segala macam agama, dan saudara tidak akan menjumpai bahwa umat memanggil Allahnya, ciptaan memanggil penciptanya dengan sebutan Bapa. Bukankah sebutan Bapa adalah sebutan yang akrab, sebutan Bapa, sebutan tanda dekat, sebutan Bapa adalah sebutan yang dimana seorang memiliki hubungan yang sangat intim sehingga kita dapat memanggil Dia Bapa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, digambarkan dalam gambaran Bapa itulah Allah kita dengan kita, sehingga waktu kita berdoa, kita bukan menyebut Allah yang kita tidak tahu di mana adanya, kita bukan memanggil Allah yang kita tidak kenal eksistensinya, tetapi ketika dalam doa kita berkata Bapa, berarti Dia bukan Tuhan yang jauh, Dia bukan Tuhan yang kita perlu ragukan. Sungguhkah Dia menjawab doa kita? Sungguhkah Dia mengerjakan mujizat buat kita? Sungguhkah Dia menerima kita apa adanya? Tetapi justru karena Dia Bapa yang dekat, justru karena Dia Bapa yang akrab, justru karena Dia Bapa yang intim, dengan iman kita dapat percaya doa kita dijawab, doa kita akan menghasilkan mujizat, bahkan doa kita akan menuntun bagi kita sebuah kehidupan baru yang penuh dengan berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena kita mengerti betul bahwa selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program kali ini kita sedang membahas tentang Tuhan kita dekat. Kita bukan menyembah Allah yang jauh, kita bukan menyembah Allah yang berada di ujung atas sana, di tempat yang tak terhampiri, tetapi kita percaya bahwa Dia begitu dekat dengan kita. Dia lebih dekat dari baju yang kita pakai, Dia lebih dekat dari orang yang paling dekat dengan kita. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam segala perkara kita tahu Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan serta mengecewakan kita. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang Tuhan kita dekat, kita sama-sama sedang belajar dari Mazmur 119, dari Mazmur 119 ayat yang ke-151 sampai ayat yang ke-160. Mazmur 119 ayat yang ke-151 sampai ayat yang ke-160. Demikian firman Tuhan. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu.
Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Melihat pengkhianat-pengkhianat aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janjimu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dasar firmanmu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita pelajari bagaimana Daud memiliki satu pemahaman yang luar biasa tentang bagaimana Allah itu dekat. Sehingga di ayat yang ke-151 dia katakan, Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita ambil kalau kita tahu bahwa Tuhan kita dekat? Yang pertama saya pelajari, karena Tuhan kita dekat, Dia mengerti segala hal tentang kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang jauh bisa mengerti sebagian, tetapi orang yang jauh juga bisa salah mengerti seseorang. Kalau kita jauh dengan seseorang, kita bisa bilang, waduh, orangnya itu baik ya. Orang dekatnya, pembantunya mungkin bilang begini, wah, nyonya itu memang kalau di luar kelihatannya baik, di gereja baik, coba kalau di rumah, mulutnya nggak karu-karuan, semua juga takut sama nyonya, ya kan? Nah, atau orang bisa bilang, aduh, orangnya kok kelihatannya diem gitu ya, kayaknya angkuh gitu, kayaknya sombong gitu ya. Tapi orang dekatnya bilang, wah, kamu belum kenal orangnya. Memang kelihatannya orangnya pendiam, tapi hatinya luar biasa. Dia tuh baik sekali orangnya, ringan tangan, senang membantu, nggak pernah mau cari musuh, ngampunin orang, diomongin apapun orangnya sabar banget, kata-katanya selalu bijaksana, penuh dengan firman. Wah, orang itu memang luar biasa. Nah, lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga orang yang dekat dengan kita itu sebetulnya mengerti segala sesuatu. Dia mengerti, wah, dia kalau lagi gini nih berarti dia lagi kesel, kalau dia lagi gini, wah, dia lagi senang. Nah, saudaraku, itulah Tuhan kita. Dia mengerti segala hal tentang kita. Dia tahu pergumulan yang harus kita lewati. Dia juga tahu kelemahan dan kekurangan kita. Tapi meskipun dia mengerti segala hal tentang kita, dia tetap menyediakan yang terbaik buat kita. Meskipun dia mengerti segala hal tentang kita, dia tidak pernah kecewa terhadap kita. Karena meskipun dia mengerti segala hal tentang kita, dia selalu mau membentuk kita. Dia selalu mau memproses kita. Dia selalu sabar terhadap kita sampai kita mencapai dan meraih yang terbaik. Haleluya. Jadi ingat, yang pertama, Tuhan kita dekat. Apa artinya? Karena Tuhan kita dekat, Dia mengerti segala hal tentang kita. Orang lain boleh salah mengerti, saudara. Jangan kecewa. Orang lain boleh saja tidak mengerti, saudara. Orang lain bahkan boleh saja melukai dan menyakiti hati saudara. Tapi ingat, ada satu yang mau mengerti kita dan mengerti segala hal tentang kita. Itulah Bapa kita, Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, karena Tuhan kita dekat, Dia tahu kapan untuk menegur, Dia tahu kapan untuk membela kita. Dia dekat bukan berarti Dia akan selalu membela kita. Dia tahu kalau kita salah, dan untuk itu Dia tegur kita. Dia tahu kita salah, karena itu Dia pukul kita. Kadang-kala Dia harus hajar kita. Tetapi ketika kita benar, ketika kita tetap mempertahankan firman, ketika kita tetap menjalani kebenaran, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, ingat, Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Kalau kita harus lewati hajaran Tuhan, kalau kita harus lewati teguran Tuhan, bahkan kalau kita harus lewati pukulan dan hukuman Tuhan, saya mau beritahu, kita jalani dengan sabar, kita jalani dengan pemahaman Tuhan dekat dengan saya. Tuhan ngerti bagaimana mendidik saya, Tuhan ngerti segala kekurangan saya, Tuhan ngerti segala kesalahan saya, tetapi Dia juga tahu bahwa Dia akan selalu menyediakan yang terbaik buat kita sebagai anak-anaknya. Jadi karena Dia dekat, Dia tahu kapan menegur kita, Dia tahu apa yang terbaik buat kita, Dia juga tahu kapan akan membela kita. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, karena Tuhan kita dekat, Dia menjamin kita bahwa kita akan bebas dari musuh. Makanya Alkitab bilang, walaupun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak
tidak akan menimpamu. Kenapa? Malaikatnya akan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Berarti Tuhan begitu dekat dengan kita, sampai Dia bisa menjamin bahwa satu utas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bebas dari musuh karena yang menjamin kita adalah Bapa yang tidak jauh, Bapa yang begitu dekat, Bapa yang peduli, Bapa yang menguatkan kita, dan Bapa yang selalu memberikan yang terbaik buat kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Jadi sekali lagi, karena Tuhan kita dekat, Dia mengerti segala hal tentang kita. Karena Dia dekat, Dia tahu kapan menegur, kapan membela kita. Yang ketiga, karena Dia dekat, Dia menjamin bahwa kita bebas dari musuh. Dan hal yang keempat, karena Tuhan kita dekat, Dia tidak pernah terlambat. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Dia Allah yang jauh, Dia bisa saja terlambat. Kalau Dia Allah yang berada begitu jauh dan tidak peduli dengan kita, mungkin bisa saja Dia terlambat. Tapi hari ini saya mau beritahu, Dia Allah yang begitu dekat dengan kita. Pertolongannya pasti, perhatiannya pasti, kasihnya pasti buat kita. Memang Dia tidak akan pernah menolong kita terlalu cepat, karena Dia tidak pernah mau mendidik kita manja. Dia menolong kita tepat pada waktunya, tepat pada saat kita berkata, Tuhan, saya sudah tidak mampu. Yesus akan menatap kita dan berkata, anakku, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau akan jatuh. Tapi waktu kita berkata, Tuhan, aku berserah kepada Tuhan, Alkitab berkata, seketika itu juga Dia akan mengulurkan tangannya, menjamah kita, dan memberikan yang terbaik buat kita. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dekat. Pergumulan rumah tangga kah saudara sedang hadapi? Tenang, kita punya Tuhan yang dekat. Persoalan ekonomi kah saudara sedang hadapi? Ingat, kita punya Tuhan yang dekat. Masa muda saudara sedang digoncang badai kah? Ingat, kita punya Tuhan yang dekat, yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara yang lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan baru, Tuhan beri semangat baru. Secara khusus hamba doa sehingga setiap kami yang mungkin mulai merasa jauh dari Tuhan, mulai merasa bahwa Tuhan jauh daripadanya, hari ini kembali kami dengar firman Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang dekat, yang tidak pernah mengecewakan kami, mengerti segala hal tentang kami, tahu kapan waktu menegur dan tahu kapan membela kami, tahu untuk menjamin kami bebas dari musuh, dan tahu bahwa pertolongan-Mu senantiasa datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang butuh mujizat hari ini mengalaminya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu yang terbaik Dia berikan buat orang yang mengasihinya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.